Ya. Tapi kalau dia tahu sengaja ditelan, aduh, alalah telan. Nah, ini. Walaupun kecil. Apalagi sebesar klepon itu jelas. Makanya kata saya tadi, ya, yang dikatakan sedikit sini bukan satu suap. Ya, yang sisa-sisa makanan itu, nah itu yang dikatakan sedikit. Begitu juga katanya kharaja bihi an-nasi wal jahilu ma'dzur. Begitu juga orang yang lupa itu diuzurkan, wal jahilu, dan orang yang tidak mengetahui hukumnya uzur juga ada masalah, Pak. Jadi takut pula kan, lah berapa tahun nih kita puasa nih, ya selama ini kami masuk lah terus, ya sisa makanan, sisa kelepon kelapa tadi telan lah, ya. Selama ini kami tidak tahu Ustaz. Nah ya selama ini tidak tahu tidak apa-apa. Lah dimaafkan, tapi sekarang lah tahu kita, ya. Nah, kita lah tahu, tidak bisa lagi, ya. Tidak masalah, tidak masalah. Asal ditelan, jangan ditelan maksudnya. Asal jangan ditelan, dibiarkan tadi. Nah, itu kata saya tadi, ditahan kan, opor lagi samping sini, macam-macam itu ya. Masya Allah. Begitu juga katanya waman ghalabahu nahuma'un au nukhamah. Tanpa disadari benda itu masuk lewat air liur kadang. Nah itu tidak masalah juga katanya. Kita nelan air liur niatnya, tahu-tahu tertelan itu benda tadi, ya makanan sisa tadi. Itu tidak masalah juga. Wan nukhamah, atau begitu juga dahak, ya dahak. Kita tanpa sadar gitu kan dahak tertelan, tidak masalah, ya. Nah, yang jelas tidak disengaja, ya. Nah, jangan disengaja. Kalau disengaja lah jelas ya batal sholatnya. Nah, yang dikatakan di sini apa katanya? Dhabitul aklil qalili, ya, huwal urf. Nah, yang dikatakan secara tepat ukuran, ya, makanan yang sedikit tersebut apa? Huwal urf, sesuai dengan pada adatnya kita mengetahuinya, ya, itu pada adatnya. Ya pada adatnya jelas tadi seperti sisa makan. Kalaulah satu suap, itu banyak itu. Satu suap tadi ya. Wa qaddarahu ba'dhum biqadri simsimatin. Dan sebahagian mengukurnya, sebagian ulama mengukurnya yang dikategorikan sedikit tadi makanan tadi biqadri simsimatin au simsimataini, dengan ukuran satu biji bijan. Itu kan tepat itu. Satu biji bijan katanya. Au simsimata ini paling banyak 2 bijan. Itulah paling banyak itu. Itu di ukuran katanya makanan yang sedikit. Wa yulahadu anal akla katsir nasiyan yubtilu sholata wa la yubtilu shaum. Masya Allah. Dan ini harus dibedakan katanya. Masalah makan tadi, ya. Kalau masalah makan yang banyak, itu kan tadi hukumnya pertama tetap batal sholatnya, sengaja atau tidak sengaja, lupa sekalipun tetap batal. Kalau yang makan banyak, tapi di sholat. Kalau untuk puasa, kalau pas ketika seseorang itu lagi puasa, seperti kita di bulan Ramadan, puasanya tidak batal. Ya, kalau puasa Pak, sekalipun lah habis 1 piring, tak batal. Kalau lupa, itu tadi. Ya, kalau sholatnya batal, tapi kalau puasanya tak batal. Jadi beda. Iyalah, ya makan nih lah habis piring, masya Allah Astagfirullahaladzim, lupa ya, masya Allah. Alhamdulillah, ya rezeki kata Nabi, rezeki itu. Itu biasanya terjadi awal puasa tuh. Hari pertama puasa kan kita masih tidak biasa kan, kadang ya.
Yang memang Masya Allah, yang istiqomah dia sering puasa Senin Kemis lah biasa, itulah biasa lah. Kadang nih yang ya puasa Ramadan aja full alhamdulillah syukur-syukur, itu yang kadang tak biasa, hari pertama masih asing kadang. Ya. Nah, beda berarti ya. Yang dibatalkan sholatnya tapi tidak kepada puasanya. Nah, itu yang banyak. Li'annal musalli hayatan tudzakiru annahu fi sholati bi khilafi shaum. Nah, itu berbeda. Habis sudah hal-hal yang membatalkan sholat dari bab yang ketiga di segi masalah makan. Tidak banyak pembahasannya ya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir pula, sebelum kita pindah yang terakhir, itu mungkin ada yang ditanyakan masalah makan. Ya, Pak Ustaz. Iya. Iya. Iya, tidak apa-apa. Kita langsung tegak. Ya. Walaupun kita sudah salam kan, kita lupa tadi, kita masbuk satu rakaat kan, maksudnya tertinggal. Lupa imam salam, kita ikut salam. Tidak apa-apa, langsung tegak. Langsung nyambung lah. Tidak payah lagi ulang takbir lagi, dah. Langsung berdiri, ya berdiri, langsung takbir lah jatuhnya. Allahu Akbar. Nah, tambah satu rakaat lagi. Tidak apa-apa. Ya sering gitu kan, sering gitu. Kira-kira ada lagi? Taib. Kayaknya ada. Lanjut yang terakhir. Terakhir daripada yang membatalkan sholat. Ar-rabi'u, dan yang terakhir daripada perkara yang membatalkan sholat, tarku ruknin min arkanis sholat, yaitu meninggalkan rukun. Ini jelas. Ya. Meninggalkan satu rukun daripada rukun sholat. Ini jelas. Ya, karena rukun ini wajib. Ya, wajib dilakukan, wajib dilaksanakan, dan wajib dikerjakan. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak bisa. Harus betul-betul dikerjakan, didatangkan. Kalau kurang, ditambah. Contoh seperti apa? Di rakaat pertama, ya, tahu-tahu surah Al-Fatihahnya rusak, tidak benar. Ya, salah satu mungkin ayatnya kurang satu. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ya, kita pernah kejadian itu. Ya, waladdallin. Ya, lanjutlah dia. Dia tak sadar, Pak. Kita makmum tahu. Ya, imam lanjutlah dia tak tahu. Lah sudah diperingatkan, subhanallah. Ya, ghairil maghdubi alaihim. Dia lanjutlah. Tak ada diulangnya lagi surah Fatihah. Nah, kalau dia nanti di akhir solatnya tidak nambah lagi satu rakaat, nah itu batal solatnya. Tak, dilihat. Ya, kalau misalnya si imam langsung salam, ya, dan yang makmum ada juga ngikut, berarti yang ikut itu aja yang batal. Ada sebagian dia berdiri, dia tahu bahwa rakaat pertama tidak dianggap karena satu rukun tertinggal. Yang lanjut nambah lagi satu rakaat itu sah solatnya, ya. Dan kalau begitu juga imam melakukan, lanjutlah sah juga solatnya. Tapi kalau misalnya dia tak nambah lagi, ya, dahlah diulang. Ya, harus diulang. Batal solatnya. Jatuhnya 5 rakaat jatuhnya, iya. Tapi rakaat pertama tadi tidak dianggap. Dianggap batal, kurang. Bukan secara ponis, Pak, ya. Langsung batal. Lah, dah. Nunggu dulu. Ya, ditunggu dulu. Ya, nunggu ending dulu. Iya.
Makanya kita ingatkan, kalau misalnya rakaat pertama tadi pas ketika dia baca surah Al-Fatihah ayatnya kurang tadi, kita tegur, dak ngepek juga dia dak tahu, nanti di tahiyat akhir dikasih tahu. Pas apa kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Subhanallah langsung. Dia kalau duduk tahiyat langsung tegur. Subhanallah, ditegur lagi. Kalau dia ngepek, nah, kalau dia merespon, ya, tahu misalnya paham. Cuman kalau tetaplah dia ya innaka hamidum majid. Nah, itu makanya sulit. Ya. Jadi kalau kejadian ini ya itu terjadi ya di hadapan kita lah langsung. Pas itu saya ada di situ. Imamnya lanjutlah Pak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya nuju ke imam, maaf ya, salat kita yang pertama ini tidak sah karena kurang rakaatnya. Kebetulan itu sholat isya. Rakaat pertama itu tidak dianggap dan si imam tidak menambah. Akhirnya kita ulang lagi sholat. Ulang, tetap Pak. Ya, tetap. Tapi itu tadi ingat, tidak secara langsung spontan kita mengatakan batal. Nunggu dulu. Nah, kita tunggu imam. Kalau misalnya kita berjamaah, nambah lagi apa enggak dia? Masalah ini terserah apakah di rakaat pertama atau rakaat kedua, terserah Pak. Kalau di rakaat kedua, berarti rakaat kedua tidak dianggap. Gitu aja dah. Tetap tambah satu rakaat. Ya. Jadi rukun ini Pak, mau tak mau harus dikerjakan. Beda dengan sunnah. Ya. Beda dengan sunnah-sunnahnya atau sunnah abadnya seperti ketinggalan kunut, seperti ketinggalan tahiyat awal, ya. Begitu juga ya kelalaian kita dalam sholat seperti tadi contoh, ya kan? Dia meninggalkan satu rukun, satu ayat dia tertinggal, tidak dikerjakannya, tapi ya tahu-tahu di akhir ditambahnya, alhamdulillah, kan? Alhamdulillah ditambahnya. Ini termasuk lalai. Nanti pas di tahiyat disunnahkan tetap sujud sahwi. Tetap. Ya. Sujud sahwi karena apa? Karena kelalaian tadi. Nah, bahkan ulama kita di akhir zaman nih, ya, kita dengar-dengar juga dari para masyayikh kita, para ulama kita, malah dianjurkan sholat kita di akhir zaman nih Pak, ya. Ya, kalau bisa, kalau mampu setiap sudah sholat tuh sujud sahwi. Karena kita tidak lepas dari lalai terus Pak. Ya, paling enggak itu khusyuknya kita. Ya, zaman sekarang ini sulit sekali dari mulai masuk takbir Allahu Akbar sampailah salam. Ya, mana ada orang yang khusyuk terus dari takbir tadi sampai ya Pak. Nah, itu sulitnya Pak. Ada baik ganggu. Yang pertama oke, Allahu Akbar kabira. Mulailah tuh. Ya. Kalau sholat sendiri mungkin bisa berusaha berupaya untuk ya karena sendirian dia baca, dia ngelakukan segala macam. Yang sulitnya ini kalau berjamaah kadang nih. Apalagi kalau imam bacanya surah panjang misalnya, mulailah tuh tanpa sadar akhirnya tema mana pikiran kita melayang. Melayang bagi ya. Iya, kalaulah imam ya kan, nah itu kita akui dah itu Pak, kita akui dah, ya. Nah iya, kalaulah panjang imam baca tadi lah sudahlah kita mulailah pikiran kemana-mana, ya. Makanya kata ulama di akhir zaman nih, kalau bisa ya, setiap sholat itu sujud sahwi lah itu, karena menutupi kelalaian tadi kita nih, masya Allah, ya. Cuman paling enggak alhamdulillah minimal ya kita rukun dan wajibnya kita kerjakan. Dan kemarin sudah kita sampaikan juga kan, ada 3 titik kalau kita ya paling minimal khusyuknya. Ya, paling minimal khusyuk ada 3 titik harus kita perhatikan. Nah, tuh. Yang pertama di doa iftitah ya, di kalimat inni wajjahtu. Kemarin sudah kita sampaikan itu. Itu yang pertama. Ya, titik pertama kita harus khusyuk. Ini paling minimal khusyuk lah ini. Kemudian di titik yang kedua di surah Al-Fatihah di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu di bacaan tahiyat, bacaan tasyahud di kalimat ya, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nah, itu harus khusyuk. Ini minimal kata ulama ya, minimal paling khusyuk ya, paling minimalnya khusyuk. Nah, 3 tempat inilah di dalam salat. Insyaallah ya akan mendapatkan ya peningkatan di dalam khusyuknya ya kalau dia sudah istiqomah 3 ini. Nah, ini wajjahtu iyyaka na'budu dan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Dan juga kenapa demikian? Tetap kita perhatikan masalah khusyuk karena ada hadis Nabi ya, tuqbalus shalah biqadri khusyu'ihim, diterimanya salat itu dengan ukuran khusyuknya, Pak. Nah, diterima atau enggak ya salatnya tadi dengan ukuran biqadri khusyu'ihim wa hudurihim, dengan ukuran khusyuknya dan kehadirannya dalam salat itu tersebut. Nah, itu makanya tetap ya. Cuman kuncinya semuanya, Pak, kata Nabi, itu di toharohnya. Kata Nabi, at-toharoh miftahus shalah. Ya. Bersucinya itu ya, wudu lah masuk di situ. Ialah daripada kunci solat. Kalau wudunya sempurna, solatnya sempurna. Kita ini terkadang wudunya kurang sempurna. Yang wajibnya, iya betul sudah dikerjakan, alhamdulillah. Tapi ya sunnah-sunnahnya kita tinggalkan. Itu. Yang mana sebagian sunnah-sunnahnya itu kalau kita tinggalkan hukumnya makruh. Contoh seperti kumur-kumur, Pak. Masukkan air dalam hidung itu kalau kita tinggalkannya makruh hukumnya. Dia sunnah. Tapi kalau kita tinggalkan hukumnya makruh. Itu sudah ditetapkan dalam fikihnya. Ya. Kita di dalam mengerjakan ibadah, tapi ada juga makruh. Nah, ini bikin mengurangi kesempurnaan dalam ya ibadah kita itu. Nah, ini susah kita itu. Makanya terkadang kita masih sholat alhamdulillah yang minimal wajib, tapi itu tadi ya khusyuknya hilang, ini hilang, ya masya Allah. Ya, hanya Allah lah yang tahu. Tetap kita berusaha ya dalam memperbaiki ya amal ibadah kita. Nah, itulah urusan terima dan terimanya itu urusan Allah. Cuman tetap kita berusaha ya kan untuk memperbaikinya. Nah, jadi itu yang keempat, salah satu faktor ya yang bisa membatalkan solat ialah meninggalkan rukun daripada rukun solat. Rukun itu ada macam juga, ada rukun fi'li secara perbuatan, ada rukun qauli secara apa? Secara bacaan, ada rukun ya i'tiqadi yaitu secara hati, niat tadi. Jadi rukun ini 3 macam. Ya, dari segi niat, hati kan kita baca niat. Kemudian fi'li, perbuatan, ya, berdiri, ruku, sujud, duduk dan terus sujud. Qauli itu dari segi bacaan, contoh seperti surah Al-Fatihah, bacaan tasyahud akhir, dan begitu juga salawatnya. Nah, itu, ya. Jadi harus dikerjakan semua itu. Nah, kemudian au adamu tawafuri syarti min syurutiha, juga bisa membatalkan salat. Atau katanya ketiadaan apa? Mengerjakan syarat daripada syarat-syaratnya. Nah, ya, jadi harus dikerjakan. Syarat-syaratnya sebelum salat apa? Ya harus nutup aurat, contohnya harus ditutup. Mun solat rukun secara fi'liyahnya, secara pelaksanaannya sempurna, tapi syaratnya tidak menutup aurat, ya mau gimana? Ya, bersucinya tidak ada atau bersih dari najis, ya. Ah, itu syaratnya harus dikerjakan juga. Kalau tidak sah solatnya. Nah, itulah ya 4 perkara yang membatalkan solat. Nah, waktu ada tinggal sekitar 4 menit lagi. Tidak apa-apa ya, karena lah habis pembahasannya. Besok insyaAllah kita akan masuk ke bab yang baru ya. Kalau tidak salah ini bab sujud sahwi juga. Itu membahas tentang sujud sahwi. InsyaAllah kita akan bahas di minggu depan. Mungkin kita kasih pertanyaan saja menjelang waktu habis. Mungkin ada permasalahan yang sebelum-sebelumnya mungkin Pak. Tidak apa-apa Pak. Silakan.
3 menit lagi. Lumayan. Ya. Hmm. Pelan. Ya, ya. Naam. Ya, walhasil intinya mana yang dulu ya tetap dapat semua sunnahnya. Ya. Walhasil tetap dapat semua sunnahnya. Ya. Mau hidung dulu, ya, mau mulut dulu, tetap dapat semua sunnahnya. Itu saja yang paling terpenting. Ya. Nah, cuman tepatnya, yang mana sekiranya tepat? Ya, hidung dulu biasa kita. Ya, hidung dulu. Nah, itu tepatnya. Ya. Dan tidak boleh berlebihan bagi yang puasa. Nah, itu ingat. Kalau puasa tidak boleh berlebihan katanya. Kumur-kumur masuk air dalam hidung tidak boleh berlebihan. Takut dikhawatirkan masuk tadi air, ketelan, nah itu bisa membatalkan puasa. Ya, ini ada yang sengaja kumur-kumurnya lama, dan itu tidak dikeluarkan lagi. Nah. Oh iya, dikeluarkan. Iya, maksudnya kita pas masukkan itu langsung dikeluarkan, Pak. Iya, tidak ada masuk, kerjakan yang lain dulu, tidak. Tersedak, Memang langsung masukkan, langsung keluarkan. Iya, nah, langsung keluarkan lagi. Nah, itu. Masya Allah. 1 menit lagi. Ya, kita tutup lah. Insya Allah kita akan lanjut di minggu depan. Kita tutup majelis kita. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyati salihah wa ala ma'na wa salafuna salih wa ihduna nabil husna bil wa afiyah wa ila hadratin nabi bisiril al-fatihah.